kesurupan. Nah, kesurupan itu bagaimana? Ada yang datang dari dalam, ada yang datang dari luar. Sehingga ada yang disebut kesurupan, kerauhan, ketedunan, kelinggihan gitu. Kerangsukan gitu. Sehingga ada yang memang disebabkan oleh faktor psikologisnya. Kayak bebainan. Bebainan itu apa? Abah-abahnya seraina gitu. Abah-abahnya seraina gitu. Artinya apa? Faktor psikologis sehari-harinya ditambah dengan energi orang lain yang berucap lewat kata-kata, kan energi juga kan, energi suara. Kedak pasang, marah dia pada orang itu nggak bisa membalas dendam sehingga keluarlah menjadi kadang kesurupan kayak gini yang dalam dunia kedokteran disebut mungkin seperti apa namanya itu, sindrom konversi. Kadang-kadang tangannya istilahnya pasti gini tangannya. Pas kesurupan kalau orang-orang gini stres betul, lebihan stres gini kesurupan. Sindrom konversi namanya. Nah, terus ada juga yang dimasukin oleh energi buta, energi di bawah atau makhluk-makhluk lain. Seperti masuk itu kemudian berubah, manusia berubah menjadi singa, jadi macan gading, jadi naga, gitu segala macam. Atau ada dia kesurupan roh lain, masuk roh-roh lain yang mungkin sudah meninggal, sehingga dia ingin menyampaikan sesuatu. Kenapa demikian? Karena di tempat yang di sana terasing, ingin berkomunikasi dengan teman, dengan keluarganya, satu aja ada pintu terbuka sebagai medium, semua bisa rebutan. Persis film Ghost zaman dulu, ingat kan? Semua rebutan. Kalau nggak diantai itu bisa semua masuk. Yang ketiga, ada masuk para dewa dan ancangan-ancangannya dengan ciri-cirinya masing-masing. Kalau energi dari bawah, biasanya dari bawah udah merinding. Kalau energinya dari yang tingkat lebih tinggi, nggak ada getaran apa-apa, lembut aja, bisa menyampaikan kata-kata, bisa apa? Bisa hanya tersenyum, bisa hanya rasa. Kita langsung mengerti yang hadir siapa. Atau kalau roh leluhur yang masuk, kita tahu, kita tuh seperti begini. Kita seperti, pernah tahu nggak mobil? Tahu ya pasti ya, mobil untuk latihan nyetir itu tahu kan? Tiba-tiba kendalinya dipegang oleh kopilotnya. Nah, jadi pilotnya seperti diem, ya pakai silahkan. Nah, dipakailah seluruh tubuh ini oleh yang masuk itu untuk menggunakan ini. Tapi yang punya tubuh itu seperti bergeser menjadi pengamat untuk mendengarkan dia ngomong apa sih ini. Kalau dia bisa mengendalikannya. Kalau enggak, dia mungkin juga nggak tahu. Sehingga ketika sadar dari ketedunan itu dia nggak tahu saya ngomong apa tadi ya. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang benar-benar bisa minggir dari dirinya sendiri. Silahkan bicara. Dipakai. Atau kalau dewa yang turun, nah ciri-cirinya apa? Jangan kalau dewa yang turun, sekan sing kerauhan dewa nih, tusuk wan ini, jangan. Bisa orang tuh terbakar. Karena apa? Kalau dia datang dari para dewa itu deep itu cahaya, lebih banyak dia menyampaikan kawiwekan, kebijaksanaan. Dia tidak akan menunjukkan kawisesan, kekebalan dan sebagainya, enggak. Karena dia bukan energi, dia bicara sebagai kecerdasan. Jangan dicoba-coba kayak gitu. Kalau terbakar kita berujung di pengadilan. Ya. Lebih bagus tanyakan apa yang disampaikan, lalu gunakan kecerdasan akal pikiran kita. Pangunedike, panglogike, logika kita pakai, pikiran masuk akal ini. Misalnya tiba-tiba yang kesurupan minta, tolong belikan aku tiket pesawat ke Amerika. Hati-hati. Jangan-jangan di keuangan pipis nih. Selalu gunakan akal cerdas logika kita, sehingga kita tidak dibutakan oleh keyakinan yang membabi buta. Tetap gunakan akal budi. Ya kira seperti ini. Hati-hati. Sehingga ada yang mencoba untuk apa? Mempertanyakan sisir niki kerauhan, napi tunas, napi aturan. Gitu. Lihat cara-caranya begini. Kalau yang pulang, yang datang dan pergi adalah roh para dewa, kekuatan dewa itu. Lembut sekali. Masuknya lembut, pulangnya lembut. Tapi kalau energi masuknya pulangnya gitu. Kayak gitu rasanya. Beda. Jangan tanya dari mana yang tahu. Please jangan tanya. Experience is the best teacher. Ya, itu jawabannya. Apa?